Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kamu dengar kalimat, suami itu harus ditaati, istri itu harus nurut, titik. Atau tugas istri ya di rumah, ngurus anak, masa beres-beres, udah gitu aja. Atau bahkan sebaliknya, ada yang bilang, suami itu harus ngasih semua yang istri mau, kalau enggak, dosa. Nah, kalimat-kalimat kayak gini tuh sering banget kita dengar. Tapi sebenarnya, bener nggak sih kayak gitu? Atau itu cuma hasil interpretasi yang salah dari ajaran Islam? Di video kali ini, aku bakal ngajak kamu ngobrol santai tapi serius tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Islam yang sering disalahpahami. Yuk, kita bongkar satu persatu. Kewajiban istri yang sering disalahartikan. Banyak banget orang yang nganggep kalau kewajiban istri dalam Islam itu cuma taat sama suami, nurut tanpa nanya, dan ngelayanin suami 24 jam non-stop. Padahal, itu nggak sesederhana itu. Dalam Islam, istri memang dianjurkan untuk taat kepada suami. Tapi dengan catatan, selama suaminya nggak nyuruh sesuatu yang melanggar syariat. Misalnya nih, kalau suami nyuruh istri buat berhenti salat karena alasan apapun, ya istri wajib nolak, karena taat kepada Allah tetap di atas segalanya. Selain itu, kadang istri dianggap wajib banget masak, nyuci, ngurus rumah tanpa henti. Tapi kamu tahu nggak? Dalam fikih Islam, ulama punya pendapat yang beda-beda tentang ini. Ada yang bilang itu kewajiban, tapi ada juga yang bilang itu bentuk kebaikan dan pengabdian, bukan kewajiban mutlak. Bahkan dalam beberapa mazhab, kayak mazhab Maliki dan Hanafi, disebut bahwa kerja rumah tangga bukan kewajiban istri secara hukum, tapi bentuk dari kerelaan dan kasih sayang. Jadi, jangan langsung ngejudge istri yang nggak bisa masak itu istri yang gagal. Bisa jadi, mereka punya peran yang beda, dan itu sah-sah aja dalam rumah tangga yang sehat. Kewajiban suami yang sering diabaikan. Nah, sekarang kita bahas suami. Banyak suami yang merasa cukup dengan memberi nafkah doang, terus merasa udah jadi suami yang sempurna. Padahal, Islam nggak cuma nyuruh suami kasih duit. Dalam Qs Nisa ayat 34, Allah bilang kalau laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Tapi jadi pemimpin tuh bukan berarti boleh semena-mena, ya. Justru pemimpin itu punya tanggung jawab yang besar. Ayomi, menjaga, menafkahi lahir dan batin, mendidik, dan memperlakukan istri dengan cara yang baik. Nafkah batin juga sering diabaikan. Nafkah batin bukan cuma soal hubungan suami istri secara fisik aja loh, tapi juga perhatian, kasih sayang, komunikasi, dan rasa aman secara emosional. Banyak istri yang hatinya kering, merasa nggak dihargai, karena suaminya cuma fokus kerja dan lupa ngobrol atau dengerin curhatan istrinya. Padahal, Rasulullah itu selalu ngasih contoh gimana beliau mendengarkan istri-istrinya, bahkan dalam hal-hal kecil. Jadi, suami yang baik itu bukan cuma rajin kerja, tapi juga hadir secara emosional. Hak istri yang sering dikebiri. Hak istri itu luas banget dalam Islam. Tapi yang sering terjadi, hak ini malah dikebiri atau bahkan dihapus tanpa sadar. Cuma karena budaya atau pemahaman yang salah. Istri punya hak untuk diperlakukan dengan baik, dikasih nafkah yang layak, diberi rasa aman, dan hak untuk menyampaikan pendapat. Tapi yang sering terjadi, istri malah dilarang keluar rumah, dilarang berteman, bahkan dilarang ketemu keluarga sendiri tanpa alasan yang jelas. Padahal Rasulullah nggak pernah mengekang istrinya loh. Aisyah R.A. bahkan punya kehidupan sosial, punya sahabat, ikut dalam beberapa perjalanan, dan beliau aktif dalam menyebarkan ilmu. Istri juga punya hak buat belajar, berkarya, bahkan bekerja. Selama itu nggak melanggar syariat dan disepakati bersama. Islam itu agama yang adil, bukan yang mengekang atau mengisolasi perempuan. Hak suami yang sering disalahpahami. Nah, sekarang kita balik ke hak suami. Banyak istri yang ngerasa ngapain sih nurut-nurut banget sama suami? Padahal dalam Islam, suami emang punya hak untuk ditaati, tapi dengan batasan tertentu. Hak suami itu termasuk diperlakukan dengan hormat, dijaga kehormatannya, dan dijaga rumah tangganya. Tapi bukan berarti istri harus tunduk membabi buta. Ya, ketaatan itu datang dari rasa cinta dan saling percaya.
bukan karena takut atau terpaksa. Rasulullah sendiri memperlakukan istri-istrinya dengan lemah lembut dan gak pernah memaksakan kehendaknya. Jadi kalau suami nuntut haknya, dia juga harus ingat kewajibannya. Hak suami itu bukan buat jadi penguasa, tapi buat jadi pemimpin yang adil dan bijak. Kenapa banyak yang salah paham? Banyak banget kesalahpahaman soal hak dan kewajiban ini. Karena kita sering mencampur aduk antara ajaran agama dan budaya. Kadang, budaya patriarki bikin laki-laki merasa superior. Padahal Islam ngajarin kesetaraan dalam peran. Di sisi lain, pengaruh modern juga kadang bikin kita lupa sama prinsip dasar pernikahan dalam Islam. Saling melengkapi, bukan saling menguasai. Kuncinya adalah komunikasi, ilmu, dan saling menghormati. Pernikahan itu bukan kompetisi siapa yang paling berkuasa, tapi kerjasama dua insan untuk saling membahagiakan. Jadi intinya, dalam Islam itu semuanya udah diatur dengan adil. Hak dan kewajiban suami istri itu saling beriringan. Kalau cuma nuntut hak tapi lupa kewajiban, ya pasti timpang. Dan kalau kamu pengen rumah tangga yang adem, mulai dari saling belajar, saling ngerti, dan saling berlapang dada. Semoga video ini bisa bantu kamu memahami lebih dalam dan bisa bantu ngilangin salah paham yang selama ini ada. Kalau kamu suka pembahasan kayak gini, jangan lupa buat like, share ke temen kamu yang butuh. Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan pastinya subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.